Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putih Safa Nur Hidayah dengan NIM H54012210003. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu stasionaritas data dan juga nantinya akan mendemonstrasikan cara menggunakan aplikasi Stata untuk pengujian stasioner. Oke, selanjutnya apa sih itu stasionaritas data? Nah, stasionaritas data itu mengacu pada kondisi di mana distribusi probabilitas suatu variabel time series tetap konstan sepanjang waktu, dan data ini dikatakan stasioner jika rata-rata, varians, dan covariance-nya tidak berubah seiring waktu. Nah, kemudian siapa yang menggunakan stasionaritas? Nah, konsep ini digunakan oleh ekonom, peneliti ekonomi, analis keuangan, dan juga akademisi yang bekerja dengan data deret waktu atau time series. Kapan sih stasionaritas itu perlu diperiksa? Konsep ini perlu diperiksa sebelum melakukan analisis deret waktu atau time series, seperti regresi dengan data time series, uji kausalitas atau model ARIMA. Dan jika data ini tidak stasioner, maka hasil estimasinya dapat menjadi bias atau tidak valid. Kemudian, di mana stasionaritas dapat digunakan? Nah, stasionaritas ini dapat digunakan dalam berbagai bidang seperti ekonomi dan keuangan, juga termasuk makroekonomi, keuangan, dan juga ekonometrika. Contohnya seperti analisis PDB, analisis harga saham, dan juga pengujian model regresi dengan data time series. Selanjutnya, mengapa stasionaritas itu penting? Karena model ekonometrika berbasis time series ini mengasumsikan data stasioner agar estimasi parameternya akurat dan juga tepat. Dan jika data tidak stasioner, maka regresi dapat menghasilkan hubungan yang palsu atau spurious regression yang dapat menyesatkan. Selanjutnya, model ARMA dan juga ARIMA hanya bisa diterapkan pada data yang stasioner atau dapat dibuat stasioner. Kemudian, bagaimana cara menguji stasionaritas? Ada beberapa metode yang dapat digunakan, yaitu ada uji formal dan juga uji non-formal. Uji non-formal di sini dapat digunakan melalui uji grafik dengan melihat plot data atau korelogram agar kita dapat melihat pola tren atau perubahan variansnya. Dan uji formal menggunakan uji statistik seperti uji ADF, uji PP, dan juga uji KPSS. Nah, jika data belum stasioner, maka kita dapat melakukan transformasi data seperti differencing untuk mengubah data menjadi stasioner jika diperlukan. Baiklah, mungkin cukup sekian penjelasan singkat mengenai stasionaritas. Selanjutnya kita akan mulai demonstrasi untuk penggunaan aplikasi Stata untuk uji stasionaritas ini. Sebelum melakukan pengujian stasionaritas, kita pastinya harus memiliki data terlebih dahulu. Di sini, saya memiliki data yang merupakan tahunan dari TPT atau tingkat pengangguran terbuka. Nah, langkah pertama adalah kita copy datanya, lalu kita masuk ke aplikasi Stata. Nah, di sini kita langsung klik data editor yang ada di bawah statistik. Kemudian di sini kita paste. Jika ada muncul seperti ini, kita cukup menekan variable names. Kemudian kita tutup saja. Dan untuk pengujian statanya, untuk pengujian stasionaritasnya, kita harus memerintah statanya karena stata harus diperintah dengan menulis di komen ini reset tahun. Lalu kita enter saja. Nah, di sini sudah benar ya bahwa variabelnya itu tahun dan dari 1991 sampai 2022. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita menguji stasionaritasnya dengan cara ketik the fuller lalu TPT variabelnya. Kita enter saja. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa tes statistiknya ini lebih besar dibanding 1%, 5%, dan juga 10% critical value. Dan juga p-value-nya lebih besar daripada 0,01. Di mana data ini menunjukkan bahwa ini merupakan data yang tidak stasioner. Nah, jika kita sudah melakukan uji formal, sekarang kita akan melakukan uji non-formal dengan cara
kita klik graphics, lalu selanjutnya time series graphs dan line plots. Nah, di sini kita klik create, lalu di variable kita klik yang TPT, lalu kita accept, oke. Nah, di sini sudah bisa dilihat ya bahwa datanya ini terlihat sangat tidak stasioner karena datanya ini sangat naik dan sangat turun, tidak berada di tengah-tengah sini. Jadi data ini belum stasioner. Kemudian kita akan melihat korelogramnya. Kita tutup saja, lalu graphics lagi, time series dan korelogram. Di sini kita masukkan variabelnya yang TPT, lalu langsung oke saja. Nah, ini yang abu-abu merupakan batas korelogram dan yang biru adalah datanya. Di sini bisa kita lihat bahwa ada data yang melebihi batas korelogram yang menunjukkan bahwa data yang kita gunakan belum stasioner. Nah, sekarang kita akan membuat bagaimana sih data ini menjadi stasioner dengan cara transformasi data melalui differencing. Sekarang kita tutup saja. Kemudian untuk differencing, kita tulis di komen lagi gen dtpt, yang D berarti differencing, sama dengan D titik tpt. Lalu langsung aja kita enter. Nah, di sini terlihat bahwa one missing value. Coba kita lihat datanya. Ternyata dia missing karena data yang awal ini, yang nomor 1, dia adalah data kosong, jadi dia missing. Nah, untuk membuat dia tidak missing, kita bisa perintah dia lagi dengan mengetik replace spasi dtpt sama dengan 0 spasi if dtpt sama dengan 2 kali dan juga jangan lupa titik. Nah, kita enter lagi. Nah, di sini kita sudah aman ya, datanya terlihat bahwa nomor satunya sudah tidak kosong. Nomor 1 di sini sudah 0. Kita tutup saja yang ini, lalu kita melakukan uji stasionaritasnya dengan cara the fuller dtpt. Lalu kita enter saja. Nah, di sini bisa kita lihat ya bahwa T statistiknya ini lebih kecil daripada 1%, 5%, dan juga 10% critical value. Juga p-value-nya 0,000, yang mana lebih kecil daripada 0,05. Dan ini menunjukkan bahwa data yang sudah kita diferensi merupakan data yang stasioner. Sekarang kita mencoba untuk uji non-formalnya dengan cara graphics, lalu time series graphs, line plots, dan juga langsung create seperti tadi. Di sini kita menggunakan data yang sudah di differencing, yaitu dtpt, lalu accept dan oke. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa data yang merah adalah data yang sudah di differencing dan yang biru adalah data yang sebelum di differencing. Data yang merah ini terlihat sudah berada di tengah-tengah ya, dan ini berarti bahwa data ini stasioner secara grafik. Oke, sekarang kita akan mencoba korelogram. Caranya seperti tadi, graphics, lalu time series graphs, korelogram, kemudian variabelnya kita pilih yang dtpt karena yang differencing, lalu langsung saja oke. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa batas abu-abu ini adalah batas korelogram. Dan bisa kita lihat bahwa data-data yang biru ini tidak ada yang melewati batas korelogram ini, yang menunjukkan bahwa data yang kita gunakan yang setelah di differencing merupakan data stasioner. Nah, mungkin itu saja penjelasan singkat mengenai stasionaritas dan juga demonstrasi cara menggunakan aplikasi Stata untuk pengujian stasioner. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.